Siapa yang tugasnya nyuci piring di rumah? Aku. Selain nyuci bawang, ngupas bawang, sama nyapu. Tuh, tugas gue adalah nyuci piring. Nah, awal mula gue ditugaskan bercuci piring itu dari SD. Cuma pas SD itu cuma piring gue. Sekarang udah piring satu desa gue, yoi. Soalnya gue part time, kebetulan nambah-nambahin duit. Kebutuhan banyak ya bunda. Gara-gara cuci piring, HP gue kesita. Mana tuh HP baru. Jadi ceritanya begini, gue waktu siang-siang nih kan, ini masih seminggu gue abis beli HP baru. Caper banget, capernya ke siapa? Ke diri sendiri, kayak so sibuk gitu. Padahal kayak nggak ada yang ngechat. Di situ gue inget banget, gue lagi baca Wattpad. Nah, siang-siang jam 2 siang nih kan, abis makan siang otomatis ada cucian piring dong. Abis makan siang nih sekeluarga ada di rumah semua soalnya hari Minggu. Nah ya udah tuh, gue udah disuruh nyuci piring dari abis makan. Tapi gue yang kayak entar keterusan sampai jam 3 sore. Mak gue udah ngomel-ngomel kayak, dari tadi bukannya disuruh cuci piring, bukannya langsung cuci piring malah main HP mulu. Baca apa juga nggak jelas gitu, mending pelajaran, ini malah baca nggak jelas dan segala macamnya. Di situ gue yang kayak udah sadar gitu, iya anjir udah kesorean nih. Masalahnya adalah ini anehnya keluarga gue makan malam tuh di sore hari, nggak jelas. Jadi kayak orang kan makan malam kayak jam 7 malam atau kayak jam 6 lah ya. Ini keluarga gue makan jam 4 sore itu buat makan malam. Nah situ posisinya udah jam 3 sore, otomatis udah mau makan malam dong. Piring-piring masih kotor gitu, belum dicuciin. Karena gue nggak punya piring banyak gitu, piring itu lagi. Bah, nah ya udah kita, gue udah yang kayak berniat, udah beranjak nih dari tempat duduk, pengen nyelesain satu bacaan dulu nih si season ininya nih kan. Iya lewat pak, lewat. Nah terus udah mau bacaan ini, gue lagi nge-scroll tinggal dikit lagi karena kayak tanggung gitu kalau gue udahin terus gue cuci piring kayak ngelanjutin lagi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngelanjutin satu episode itu, pas lagi udah berdiri mak gue tuh masih ngomel. Mak gue tuh beda tempat karena sama gue, jadi dia nggak tahu gitu kalau sebenarnya gue udah beranjak dari tempat duduk, udah pengen OTW ke dapur. Jadi masih ngomel. Gue yang kayak gedek gitu, ini jangan ditiru, mohon maaf lahir dan batin. Gue ngomong bacot, gue ngomong gitu, dan gue nggak tahu di belakang gue ternyata ada mak gue. Kita lanjutinnya di sini aja karena gue takut kalau cerita di rumah nanti mak gue mendengarkan. Oke lanjut. Di situ gue belum sadar kalau misalnya mak gue ada di belakang gue. Jadi pas ngomong bacot itu gue masih terusin baca satu chapter Wattpad gue itu kan. Nah terus habis itu mak gue tiba-tiba ngomong apa kamu barusan? Gue langsung nengok, terus gue langsung pura-pura goblok gitu kayak, ngomong apaan sih? Udah gak ngomong apa-apa gitu. Padahal kayak jelas-jelas itu pasti udah kedengeran, orang jaraknya gak jauh-jauh banget. Kecuali mak gue aja bolot, nggak bercanda aja bolot. Terus mak gue ngomong kan, kamu ngomong bacot tadi, emang dikira mama gak denger apa? Mama punya kuping gitu lah. Gue juga punya kuping, enggak dong, masa gue ngomong kayak gitu. Terus gue yang kayak, apaan sih orang gak ngomong apa-apa. Terus akhirnya karena gue didesek ngomong bacot kan tadi kamu. Terus akhirnya gue bilang, iya tapi itu bukan maksudnya ke mama, tapi ke bacaan Wattpad yang aku bacain. Jadi gue beralasan gue tuh sedang membaca kalimat Wattpadnya itu ada kata-kata bacot gitu. Kayak please banget udah gue kasih tahu, jangan pernah lo bohong tanpa ada skenario kayak gini, kayak spontan langsung aja tuh gue kena omel. Ya udah pas gue beralasan kayak gitu tuh gue bukannya kagak diomelin, malah makin diomelin gara-gara ketahuan membaca bacaan yang banyak kalimat kasarnya. Terus ya udah HP gue diambil, terus gue cuci piring dengan perasaan yang gedeknya wah luar biasa. HP gue kena sita, terus ya udah kayak agak ngebanting-banting gitu. Kayak lo tau lah ya kalau misalnya kita menjalankan sesuatu yang kita tidak suka pasti kayak geragas gitu. Terus mak gue yang melihat itu tahu gitu kalau gue ngedumel dan segala macam. Terus kayak mak gue, banting aja piringnya, banting sampai pecah. Ya udah akhirnya gue banting dong. Nggak dong, mana berani gue kayak gitu. Tapi itu tidak berlangsung lama karena besokannya HP gue udah dibalikin, tapi bukan sama mak gue, sama bapak gue. Karena bapak gue memahami bahwa gue tuh butuh HP buat, karena di situ posisinya kan kelas 3 SMP dan lagi mau OTW UN gitu. Jadi gue lagi les tuh. Sementara gue kalau balik les malam angkot udah nggak ada, makanya gue harus butuh HP buat pesen Grab. Jadi bapak gue yang minta ke mak gue untuk mengembalikan HP gue.